Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والكلام. الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وعلى آله وأصحابه الذي نور الظلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نياتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali ngaji, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah, ini anugerah nikmat yang sangat luar biasa. Mendapatkan kenikmatan sehat, dan tentu yang paling berharga adalah nikmat hidayah atau petunjuk dari Allah, inayah, pertolongan dari Allah, dan juga taufik, dorongan motivasi dari dalam diri kita untuk bisa beribadah, ya, dan juga pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dan ngaji bersama-sama. Banyak orang yang tidak seberuntung kita, maka mari kita bersyukur dan tentu kita berikhtiar semoga kita semuanya bisa istiqomah. Kita lanjutkan ngaji Nashaikhul Ibad. Sudah sampai di mana Bu Maimunah ngaji kita? Ya Ustadz, Perempuan. kita sudah masuk bab 3 makalah ke-42. Makalah ini berasal dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku mencintai dunia kalian, atau semua yang ada di antara bumi dan langit. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, katanya dia mencintai parfum atau wewangian. Yang kedua, perempuan. Yang ketiga adalah kebahagiaan dalam sholat. Bahwa Rasulullah itu diutus dari jenis manusia, bukan dari yang lain atau dari malaikat, agar bisa menjadi contoh bagi kita. Tapi Rasul bukan manusia biasa. Jadi sebagai lelaki itu bisa memakai wewangian ke tempat ramai, atau contohnya untuk pergi sholat. Sedangkan perempuan tidak dianjurkan untuk memakai wewangian yang menyengit. Ya, sampai di sana. Yang kedua nanti lagi perempuan. Baik, terima kasih. Ada koreksinya, Ustaz? Sedikit koreksi ya, bahwa Banyak lagi. perempuan juga diperbolehkan memakai wewangian, ya. Tapi kalau ke tempat umum, ya, jadi kalau perempuan itu memakai wanginya itu terutama justru di rumah, di depan suaminya, ya. Jangan sampai di depan suaminya itu bau terasi, ya. Ketika ke mall, ke pasar, wanginya semrubut, ya, sampai kemana-mana dengan aroma yang menyengat. Ya, jadi
Yang paling utama justru perempuan di rumah, di depan suami yang wangi. Bapak Ibu kalau suaminya pulang kerja sore-sore, malam-malam itu harum apa enggak Bapak Ibu? Ibu-ibu terutama. Ya. Harum, Ustaz, harum. Jadi Harum. ibu-ibu kalau di luar suruh bau terasi ya Pak Ustaz. Kalau di dalam aja bau wangi ya Pak Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Ya, yang utama di depan suami itu wangi, yang utama. Yang keluar, kalau keluar juga harus bersih, jangan bau juga ya. Tetapi kalau di tempat umum, terutama perempuan yang masih muda, ya, yang masih menggoda, yang masih cantik jelita, ya, itu tidak boleh memakai wewangian yang berlebihan. Ya, cukup sedikit saja, ya. Cukup agar kita bersih, ya, kita menyenangkan hati siapapun yang ada di dekat kita, ya. Tapi nggak boleh berlebihan, ya. Nggak boleh berlebihan. Sekali lagi, justru perempuan tampil cantiknya, tampil harumnya, terutama justru kalau di depan suaminya. Oh, kalau di depan berarti, kalau keluar rumah berarti nggak mandi, nggak apa-apa, Pak. Enggak juga. Kan kemarin sudah disebutkan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai, menyukai keindahan. Tetap harus bersih bajunya, personal groomingnya, apalagi tempat kerja, gitu ya. Sebagai muslimah, ya harus berpenampilan baik, ya, bajunya bersih, cocok, sesuai dengan keadaan, dengan kegiatannya, tapi juga tidak berlebihan, apalagi dalam hal wangi-wangian yang memancing apa namanya insting Ngono mijet itu karena mana non mas tuh dong. Guru aja lu tinggal dah. Baik, kita lanjutkan bagian yang kedua dari makalah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu wal arba'un. Inilah makalah ke-42. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, hubbiba ilayya. Sesungguhnya aku Rasulullah telah dicintai olehku. Aku telah mencintai, kalau dibalik dari sisi kalimat aktifnya boleh seperti itu. Tapi memang kalau kalimat dalam hadis ini itu kalimat pasif. Hubbiba ilayya. Telah dicintai olehku min dunyakum, dari dunia kalian. Ay mahbubatikum. Ay mahbubatikum. Maksudnya adalah yang dicintai oleh kalian. Kita semua manusia mencintainya, menyukainya. Mimma baina samawati wal ard, ada di antara langit dan bumi. Yang maksudnya yang ada di bumi. Tentu pengertian dunia ini kemudian tidak berarti bahwa oh ini urusan dunia ini berarti bukan datang dari Allah. Ya. Tidak, karena semua yang datang di dunia ini juga pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ini adalah urusan yang menemui sehari-hari di dunia kita. Ya. Yang umumnya juga ditemui oleh orang lain, oleh kita semuanya. Maksudnya kita kemarin kita sudah belajar bersama-sama Rasulullah, kita meneladani Rasulullah dari semua aspek, semua sisi. Itulah pentingnya adalah mengapa Rasulullah diutus dari jenis kita manusia, bukan malaikat, bukan. Ya. Apa saja yang dicintai oleh Rasulullah dari urusan dunia
ada 3. Ya. Yang pertama kemarin sudah kita bahas adalah atibu atau wangian. Yang kedua perempuan. Ya. Wa ju'ilat qurratu aini fi sholati wa ju'ilat qurratu aini sholati nggak pakai fi ya. Yaitu yang ketiga adalah dijadikan kebahagiaan hatiku di dalam sholat. Ya, Rasulullah itu bahagia, tidak menjadi beban sholat. Besok kita bahas. Nah, sekarang kita bahas wanita perempuan. Loh, ternyata Rasul seneng ya sama perempuan, seneng ya sama wanita. Ini pentingnya kita kaji, ya, tidak kemudian asal membaca dan mendengar. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, bahwa kemarin kita sudah bahas Rasulullah diutus dari jenis manusia seperti kita agar bisa menjadi uswah hasanah, agar bisa menjadi contoh yang baik buat kita semua di segala aspek. Ya. Kalau Rasulullah itu diciptakan dari jenis malaikat, beliau nggak punya nafsu, beliau nggak punya urusan-urusan yang sifatnya human, sifatnya manusiawi. Misalnya, malaikat tidak menikah, malaikat tidak mencintai lawan jenis. Tidak ada laki-laki dan perempuan. Ya. Maka nanti bayangkan kalau Rasulullah diutus dari jenis malaikat. Misalnya ini, mari kita mencontoh Rasulullah, sholatnya, ibadahnya banyak. Nah, nanti orang Indonesia pasti akan bilang, pantesan aja Rasulullah sholatnya banyak, orang dia nggak punya keluarga, dia nggak punya suami, dia nggak punya istri. Ya, ngapain lagi waktunya kalau bukan untuk ibadah? Pasti orang Indonesia masih begitu tuh. Maka Rasulullah diciptakan, diutus dari jenis kita, yaitu manusia yang umumnya manusia, basyarun, manusia umumnya. Beliau makan, beliau tidur, beliau juga sisi manusiawinya justru menjadi kelebihan bagaimana seorang manusia seperti beliau, basyarun, tapi menjadi manusia yang paripurna, ya, yang baik kepada orang lain, kepada manusia, hubungan muamalahnya, maupun juga ibadahnya kepada Allah. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa ya beliau kan malaikat, pantesan aja ibadahnya banyak, pantesan aja baik. Nggak bisa, karena beliau adalah manusia biasa yang makan juga seperti kita, yang tidur, yang butuh istirahat, yang sakit, ya, yang juga punya keluarga. Tapi Rasulullah itu adalah basyar, balakal basyar. Manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Disitulah pentingnya beliau sebagai uswah hasanah. Dalam konteks perempuan juga begitu. Rasulullah menyukai perempuan, mencintai wanita, karena beliau adalah laki-laki, karena beliau adalah manusia dan beliau laki-laki. Justru kecintaannya perempuan ini menjadi tanda betapa Rasulullah adalah manusia, ya. Tapi sekaligus kemarin kita juga sudah membahas, ya, apa yang dicintai oleh Rasulullah dari urusan dunia itu
Rasulullah mengajarkan ya, syariatnya bagaimana, tata aturannya bagaimana. Bagaimana kemarin kita membahas bahwa Rasulullah mencintai wewangian. Tapi ada aturan agama di situ. Ada syariatnya. Seperti yang kemarin sudah kita bahas. Harus bersih, harus wangi. Laki-laki dengan keluarganya juga harus bersih di depan istrinya, di depan publik. Ketika sholat Jumat, sholat Id. Kan ada syariatnya, kan ada aturannya kan. Tapi perempuan harus kalau keluar rumah, apalagi masih muda, ada aturannya. Jadi bukan sekedar, oh selesai mencintai wangian, tidak. Dalam hal urusan dunia pun, Rasulullah menjadi suri toladan buat kita, menjadi contoh, dan kita wajib ittiba, ngikutin aturan itu. Boleh mencintai urusan dunia. Bro, sis, tapi ada aturannya, ada aturan agamanya. Demikian juga dalam konteks perempuan. Ya. Rasulullah mencintai perempuan, ya, tapi ada koridor syariatnya. Bagaimana koridor syariatnya? Menikah. Ya. Jadi bagian dari mencintai perempuan adalah menghormati perempuan. Ya, ini syariatnya ini. Ya. Jadi bukan mencintai Rasulullah lalu mencintai perempuan lalu artinya ya wajar Rasulullah laki-laki mencintai perempuan semua dicintai Rasulullah. Lalu playboy karena kan mencintai perempuan. Bukan itu maksudnya. Ya. Maksudnya mencintai perempuan ya satu secara manusiawi ya itu wajar. Justru aneh, justru tidak boleh kalau laki-laki mencintai laki-laki dalam pengertian fisik. Ya. Perempuan mencintai perempuan ya nggak boleh, itu bahkan dilaknat. Ya. Ya sudah, memang Allah telah menciptakan ya. Bahkan Allah berfirman telah menciptakan ya, min anfusikum dari jenis kalian. Nah, jodoh laki-laki berjodoh dengan perempuan, perempuan berjodoh dengan laki-laki. Itu syariat. Nah, bagian dari mencintai selain tadi sisi juga adalah aturan syariatnya. Aturan syariatnya bagaimana? Satu, menghormati perempuan. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah diutus itu ketika situasinya anak perempuan yang lahir dari suku Quraisy itu disio-sio. Disio-sio itu disia-siakan, dihinakan, ya, diperlakukan tidak adil. Bayangkan kalau lahir perempuan malu mereka dikubur hidup-hidup. Tidak diakui anak, dibuang. Ya bahkan bukan hanya dibuang tapi dibunuh, dikubur. Rasulullah diutus itu ketika zaman jahiliyah seperti itu Bapak Ibu. Ya. Lalu Rasulullah hadir, datang risalah Allah, bagaimana agama ini menghormati perempuan. Ya, nggak boleh, haram hukumnya. Semua anak lahir membawa berkah. Nah, diajarkan begitu oleh Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah diutus pada zaman itu ketika laki-laki bisa menikahi berapapun perempuan yang ada. Bayangkan, boleh atau umum, wajar, tradisi Quraisy pada saat itu dan bangsa Arab pada umumnya. Itu laki-laki menikahi perempuan berapapun. Makanya ya bukan hanya di Arab, ya dalam sejarah-sejarah kerajaan Nusantara pun ya banyak kisah raja-raja zaman dulu yang nggak usah raja, bahkan ya orang-orang zaman dulu itu istrinya bukan hanya 2, 3, 4, tetapi bisa ada yang sampai puluhan, bayangkan. Jadi perempuan itu nggak dihormati sama sekali, perempuan cuma dianggap sebagai objek. Ya. Lalu Rasulullah diutus oleh Allah membawa Al-Quran dan Al-Hadis. Apa firman Allah? Boleh kalian menikahi perempuan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Boleh kalian menikahi perempuan yang kalian cintai. Ya. Masna 2 boleh. Ya.
3 boleh, 4 boleh. Ya. Tapi ada kata-kata tapinya. Kalau kalian tidak bisa berbuat adil, 1 saja. Ya, dan berbuat adil itu adalah urusan yang sangat-sangat berat. Ya, tidak mudah, apalagi dalam urusan laki-laki dan perempuan, apalagi dalam urusan perhatian, apalagi dalam urusan cinta. Ya, maka kalau orang yang berpikir jernih, ya, tidak akan menikah lebih dari 1, karena itu jelas aturannya. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, perintah Allah ini. Kalau kalian takut, kalian tidak bisa, kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, 1 saja. Perintahnya itu 1 aslinya. Ya. Nah, dalam keadaan tertentu yang sangat extraordinary, boleh lebih dari 1, 2, 3, 4. Itu pun dibatasi 4. Nggak boleh lebih dari 4. Ya. Jadi kita harus tahunya orang yang haters, yang suka menjelek-jelekan Islam, ya, lihat itu Islam, ya, boleh istrinya lebih dari 1. Ya. Lebih dari 1 itu kalau extraordinary, ya, extra super ordinary. Ya. Kalau umum aturannya wahidatan, 1 saja. Dan ketika boleh lebih dari 1 pun dibatasi. Ya, bukan kemudian semaunya sendiri. Ya. Itu bagian dari penghormatan Islam terhadap perempuan. Bagian lain, ketika sudah berkeluarga, ya, keluarga dulu, ya, sebelum menikah, bagian dari penghormatan kepada perempuan sebelum menikah adalah Allah, contoh yang untuk menundukkan pandangan. Nah, menundukkan pandangan ini ghaddul basar namanya. Ya, disebutkan dalam hadis, laki-laki itu idza jaa minkumul ba'ah ya ayyuhas syabab, wahai para pemuda, idza jaa minkumul ba'ah, jika engkau telah memiliki ba'ah. Ba'ah itu sudah gede, sudah mampu, ya, secara fisik maupun secara sosial ekonomi, falyatazawwaj, maka menikahlah. Ya. Perintahnya perempuan, laki-laki, terutama laki-laki kalau udah mampu ya segera menikah. Ya. Tapi datang sudah besar, ya, sudah dewasa, tapi belum mampu, belum memungkinkan, maka perintahnya adalah puasa. Yang kedua, ghaddul basar, ya, tundukkan mata. Karena itu menjaga diri kita. Sabda Rasul begitu. Ya, tundukkan pandangan. Agar tidak terjadi perlakuan-perlakuan hal-hal yang tidak diinginkan oleh perempuan. Ya, jangan sampai melakukan pelecehan terhadap perempuan. Tidak menghargai, tidak menghormati perempuan. Islam mengajarkan tidak boleh berkhalwat, tidak boleh berdua-duaan saja. Ya, tidak boleh liar pandangannya, ya, harus ditundukkan. Itu bagian dari menghormati perempuan. Jadi wahai para perempuan, ya, terutama mbak-mbak, ya, yang masih muda-muda, gadis-gadis, termasuk juga ibu-ibu muda, ya, berhati-hati terhadap laki-laki jahat, ya, yang mengatakan bahwa aku mencintaimu, ya, aku menyayangimu, tapi dia menunjukkan perilaku yang tidak menghargai perempuan. Ya, misalnya tidak menghargai aurat panjenengan, matanya jelalatan, ya, ada tindakan-tindakan fisik, ya, kontak fisik. Ya. Oh, hati sekali. Itu bukan mencintai, itu bukan menyayangi. Justru itu bukti bahwa dia tidak mencintai
menyayangi dan menghormati Anda. Jauhi laki-laki yang seperti itu. Ya. Kalau mencintai, justru mereka akan menghormati, menghargai panjenengan. Seperti syariat kita, ya bahkan memandang pun tidak boleh, ya harus tundukkan pandangan. Nah, kemudian sesudah menikah, nah kalau sudah memang waktunya dan mampu, syariat menikah dan kumpul kebo, bukan hubungan di luar nikah. Kalau menghormati dan menghargai perempuan, ya menikah, ya tandanya adalah menikah. Oke, baik. Sudah menikah, lihat contohnya Rasulullah. Apa yang terjadi di dalam keluarga Rasulullah? Rasulullah sangat menghormati dan menghargai istri-istrinya. Ya, Rasulullah yang seorang kepala negara, ya, pimpinan bukan hanya pimpinan dunia tapi juga pimpinan akhirat. Itu di rumah sangat meratukan perempuan, meratukan istri beliau. Ya. Sampai Rasulullah itu pernah bersabda, saking menghargai dan mencintai Rasulullah, keluarganya. Rasulullah bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian adalah khairukum li ahli. Adalah orang yang baik sikap kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah sebaik-baik orang kepada keluargaku. Itu yang meriwayatkan Sayyidatina Aisyah, istri beliau sendiri yang tahu betul kehidupan Rasulullah sehari-hari. Ya, Rasulullah yang sangat sibuk tetap membantu pekerjaan istrinya di rumah. Ya, tidak pernah sio-sio, nggak pernah berlaku menyia-nyiakan perempuan. Rasulullah membantu bersih-bersih rumah. Rasulullah membantu masak, terus itu membantu kesibukan istrinya di rumah. Bukan kemudian, oh, kamu itu urusan rumah, kamu urusan dapur. Kalau memang Rasulullah tempat, ya, Rasulullah menyempatkan diri untuk urusan rumah tangga. Rasulullah pun sangat menghormati istrinya, ya sangat menghormati anaknya dan memperlakukan mereka dengan sangat baik. Bahkan berkata keras, berkata kasar pun tidak pernah. Satu kata pun tidak pernah berkata kasar istrinya kepada keluarganya. Nah, itu contoh menghargai dan menghormati perempuan. Dan yang terakhir ini, Rasulullah mencintai perempuan itu bukan hanya istrinya, ya, tetapi perempuan secara keseluruhan. Putrinya Sayyidatina Fatimah, salah satu orang yang paling dicintai, dihormati dan disayang oleh Rasulullah. Demikian juga istrinya, demikian juga saudara-saudaranya dan ibunya. Nah, jadi pengertian perempuan bukan hanya istrinya, tapi juga termasuk ibunya, anaknya, ya, saudara-saudara perempuannya. Mengapa? Karena memang ajaran syariat Allah, syariat Islam ini menghormati dan memuliakan perempuan. Bayangkan ibunya itu sampai disebut 3 kali. Ummuka, 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 baru abuka. Siapa orang yang harus kita hormati? Ya kita sayangi, kita lindungi. Ibumu, ibumu, ibumu sampai 3 kali. Baru bapakmu. Betapa pentingnya menghormati dan menghargai perempuan, mencintai perempuan, mencintai wanita itu berarti menghargai mereka dan mengangkat derajat para perempuan, ibu-ibu kita, ibu kita, sehat, berkah dan sukses semuanya. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.